Saya kaget, dulu PT PAL tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL, tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkan kepada siapapun, bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita, kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain. Ya, alhamdulillah tentunya sangat bangga sekali karena itu berkontribusi dalam pembangunan proyek-proyek negara yang ada di PT PAL Indonesia. Bangga, ya senanglah kapal kita sampai ke Filipina. Kemampuan industri galangan kapal Indonesia untuk membangun kapal perang dan kapal selam baru ternyata sangat menggembirakan. Setelah kena sentil Presiden Jokowi pada 2017 lalu, industri galangan kapal Indonesia, PT PAL, mulai gencar memproduksi kapal untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan tidak kalah maju dibanding industri galangan kapal Korea Selatan. Ini menunjukkan bahwa industri pertahanan dalam negeri semakin dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap industri pertahanan luar negeri. Bahkan hasil produksi kapal perang Indonesia sampai dilirik oleh negara lainnya. Sebut saja Filipina yang kini jadi pelanggan kapal perang buatan Indonesia. Perjanjian jual beli telah dilakukan antara BUMN dengan Kementerian Pertahanan Filipina atau DPD pada pertengahan 2022 lalu. Kapal perang yang akan dibuat berjenis Leading Platform Dock atau LPD. Ini merupakan kapal perang amfibi yang meluncurkan, membawa, dan mendaratkan elemen kekuatan darat untuk misi-misi perang gerak cepat. Kapal yang akan dibangun di Surabaya direncanakan memiliki panjang 123 meter, tinggi 21 meter, dengan berat sebesar 7.200 ton, serta memiliki cruising endurance selama 30 hari. Pengadaan kapal landing dock atau LD kali ini mengakomodir penyesuaian kebutuhan DND Filipina saat ini dengan perubahan minor pada platform kapal. Nantinya kapal LD ini diharapkan akan siap bertugas hingga sistem 6, serta kapabilitas pengoperasian perlengkapan fasilitas kapal pada sistem 4. Sebelumnya PT PAL sudah pernah mengirimkan 2 unit landing dock beberapa tahun lalu ke Filipina. Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 unit kapal perang jenis landing dock oleh Angkatan Laut Filipina karena kepuasan pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit landing dock atau Strategic Sea Lift Vessel atau SSV yang telah diserah terimakan oleh PT PAL beberapa tahun lalu. Selain kualitas produk yang memuaskan, Filipina mengaku puas akan after sale service yang diberikan oleh PT PAL Indonesia. Selain itu, PT PAL Indonesia diakui memiliki keunggulan khususnya pada welding technology. Salah satunya terwujud melalui joint section kapal selam KRI Alugoro 405 yang memperoleh predikat zero defect. Transformasi yang sedang dilakukan oleh PT PAL dapat meningkatkan daya saing yang lebih unggul. Dalam industri maritim 4.0 ini pula, PAL berfokus pada ekspansi cakupan bisnis, memperkuat kapabilitas sistem pendukung dengan aplikasi transformasi industri maritim 4.0. PT PAL Indonesia sebagai World Class Shipbuilding Company yang telah berdiri sejak tahun 1980-an tumbuh menjadi salah satu perusahaan perkapalan termaju di Indonesia, bahkan hingga tingkat global. Hal ini tidak lantas membuat PAL berhenti berkembang. Selain itu, saat ini PT PAL Indonesia tengah melakukan pengembangan fasilitas produksi yang sesuai dengan standar internasional. Hal ini merupakan upaya keikutsertaan dalam persaingan pasar global khususnya di ASEAN. Selain Filipina, Presiden Jokowi sendiri juga telah melakukan kontrak pembelian LPD antara PT PAL Indonesia dengan salah satu negara di kawasan Arab. Presiden Jokowi juga meminta PT PAL Indonesia menindaklanjuti pesanan kapal landing platform dock atau LPD dari salah satu negara kawasan Arab dengan mempercepat produksinya serta menjaga kualitasnya terjamin dan melakukan pengiriman tepat waktu. Membanggakan memang ketika
jika ada kapal produksi dalam negeri diminati oleh negara-negara yang lebih maju dalam hal teknologi. Ekspor ini tidak hanya membanggakan kita sebagai rakyat Indonesia, tapi juga membuktikan bahwa industri perkapalan kita mempunyai daya saing tinggi di kompetisi global. Sebagai bangsa bahari, memang selayaknya kita memajukan industri kemaritiman kita, memajukan industri perkapalan kita untuk mendukung visi kemaritiman pemimpin kita saat ini, Presiden Jokowi. Tanpa banyak keluar-keluar, tanpa membanggakan tingginya tingkat intelijensia, segenap jajaran pemerintah dan pengusaha di bawah pimpinan Presiden Jokowi menggeliat, bukan sekedar menggeliat seperti orang yang baru bangun tidur, tetapi menggeliatnya seorang pelari yang meregangkan otot-ototnya yang akan membuatnya mampu berlari dan melesat ke depan.